Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, Bu. pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Rani, Hadir, Ibu. Naisa, Hadir, Ibu. Aulia. Oh, Aulia lupa ya. Ya, Ibu. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Aisyah Ponto. Kepada Aisyah dipersilahkan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Jadi, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih dengan materi tanda-tanda balik. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu balik? Tidak tahu, Ibu. Baik. Balik itu adalah istilah keislaman yang menunjukkan kedewasaan. Nah, tanda-tanda balik pada laki-laki itu dengan ditandainya dihitan atau sunat. Nah, tujuan dan manfaat dari hitan adalah untuk kesehatan jasmani dan rohani. Selain itu, hitan juga dianggap sebagai salah satu media penyucian diri dan bukti ketundukan seseorang kepada ajaran agama Islam. Bagi laki-laki, hitan berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat proses pembersihan fisik sebagai salah satu syarat sahnya ibadah, khususnya yang berkaitan dengan kotoran air kencing. Dari sudut pandang medis, seperti yang diungkapkan para ahli kedokteran, hitan mempunyai faedah bagi kesehatan karena membuang anggota tubuh yang menjadi tempat persembunyian kotoran, virus, bakteri, dan bau yang tidak sedap. Air kencing mengandung semua unsur tersebut. Selanjutnya, slide berikutnya, hukum pelaksanaan hitan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum hitan adalah wajib. Menurut Hitabi, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah berkata bahwa hukum hitan adalah wajib. Selain itu, Al-Adha berkata, apabila orang dewasa masuk Islam, belum dianggap sempurna Islamnya sebelum dihitan. Berikut ada alasan kenapa hitan itu wajib. Yang pertama, hitan adalah perbuatan memotong sebagian dari anggota badan. Seandainya tidak wajib, tentu hal ini dilarang untuk melakukannya, sebagaimana dilarang memotong jari-jari atau tangan kita selain karena hukum kisah. Yang kedua, memotong anggota badan akan berakibat sakit, maka tidak diperkenankan memotongnya, kecuali dalam 3 hal, demi kemaslahatan, karena hukuman atau kisah, dan demi kewajiban atau khitan. Yang ketiga yaitu khitan hukumnya wajib karena salah satu bentuk syiar Islam yang dapat membedakan antara muslim dan non-muslim. Sehingga ketika mendapatkan jenazah di tengah peperangan, melawan non-muslim dapat dipastikan sebagai jenazah muslim jika ia berkhitan. Kemudian jenazahnya bisa diurus secara Islam. Selanjutnya, usia pelaksanaan khitan. Yang pertama, waktu mustahab atau sunnah, yaitu waktu sebelum balik. Beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun. Namun ulama lain berpendapat bahwa usia
berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. Yang kedua, waktu wajib khitan. Waktu wajib khitan yaitu pada saat anak-anak balik, karena pada saat balik itulah seorang anak mulai diwajibkan sholat. Maka dari itu, dia harus memenuhi semua syarat-syarat sholat, seperti suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Salah satu cara agar badan seorang laki-laki suci adalah dengan berkhitan. Yang ketiga, waktu makruh. Waktu makruh dilaksanakan khitan yaitu di mana fisik anak kurang memungkinkan menanggung rasa sakit untuk berkhitan. Waktu yang dimaksud adalah bayi kurang dari 7 hari. Adapun menurut keterangan lain, khitan pada waktu anak berusia kurang dari 7 hari semenjak kelahiran dimakruhkan karena selain fisiknya lemah, juga disinyalir menyerupai perbuatan orang Yahudi. Selanjutnya, hikmah khitanan. Yang pertama, hikmah dari khitanan ada 4. Yang pertama, khitan merupakan kemuliaan syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala peruntukkan untuk hambanya. Yang kedua, sebagai tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, khitan merupakan bentuk kesucian, kebersihan, dan keindahan badan. Dan yang terakhir, mencegah dari timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Ibu. Sudah jelas, Ibu. Oke, baik. Jika sudah jelas, maka kita akhiri dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Ya, Ibu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dipimpin oleh Rani. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, baik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.